Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Mang Maman di channel Pojok Tani. Hari ini sedikit berbagi ya tentang kapan pupuk pembuahan anggur mulai kita aplikasikan ya. Jadi kapan anggur kita berikan pupuk pembuahan gitu ya. Tentunya ada dua kategori pemupukan yang saya kenal ya. Yang pertama adalah kategori pemupukan pada saat masa vegetatif atau masa pembesaran ya, masa pembesaran. Kemudian yang kedua adalah pemupukan pada saat ingin dibuahkan ya, menjelang pembuahan. Nah, saat pertumbuhan tentunya kita harus berikan pupuk pembuahan ya yang mengandung banyak sekali nitrogen. Beda dengan pupuk pembuahan. Pupuk pembuahan tujuannya adalah untuk merangsang si pohon anggur agar mudah berbuah gitu ya, agar muncul bakal-bakal buah gitu ya, memancing bakal-bakal buah yang terdapat pada tanaman anggur. Tentunya harus melihat beberapa cirinya sebelum pupuk pembuahan dilakukan. Nah, beberapa petani anggur ada yang melihat dari usia ya, usia anggur. Kemudian ada yang melihat dari ciri-ciri atau karakteristik dari pohon anggur itu sendiri. Nah, saya pribadi biasanya melihat dari ciri-ciri pohon anggur. Ini tentunya berbeda untuk setiap petani anggur ya. Ini versi saya gitu ya. Jadi ini khusus untuk pemula yang ingin mengetahui versi saya tentang ciri-ciri kapan sih si anggur tersebut kita mulai pupuk pembuahan ya. Jadi yang pertama adalah kita melihat kondisi fisik tanaman anggurnya. Pastikan tanaman anggur kita itu sehat ya, dari daun-daunnya, kemudian perbatangannya. Kalau misalkan belum sehat, sehatkan dulu gitu ya, sehatkan dulu. Jadi kalau misalkan pohon anggurnya sakit, dalam keadaan sakit, kondisi daun-daunnya banyak jamuran, jangan dulu lakukan pupuk pembuahan. Kenapa? Karena penyerapan unsur hara yang terdapat di dalam media tanam di pupuk itu kan harus melihat kondisi tanamannya. Kalau kondisi tanamannya sehat, ya penyerapan pupuk di media tanamnya itu juga bagus ya. Jadi sehatkan dulu pohonnya, baru mulai pupuk pembuahan. Meskipun sudah waktunya, kalau misalkan pohonnya sakit, jangan dulu ya. Sembuhkan dulu dari sakitnya. Primakan dulu pohonnya baru mulai pupuk pembuahan. Nah, berikutnya adalah kita harus tahu karakteristik bahwa si pohon anggur tersebut siap untuk dibuahkan. Nah, banyak ciri-cirinya ya yang saya pelajari. Yang pertama adalah melihat batang perbatangan tersier ya. Kita anggap ini tersier karena ini saya menggunakan apa ya ini? Tajuk asal-asalan ya. Ini karena dulu terserang penyakit ya, jadi tajuknya asal-asalan. Jadi pertama adalah ciri-cirinya adalah si batang yang kita anggap sebagai batang tersiernya itu harus berwarna coklat ya, sebesar minimal sedotan. Nah, ini sudah mulai berwarna coklat. Nah, warnanya itu yang minimal, ini untuk beberapa versi yang saya ikuti ya, 1 jengkal atau 30 cm dari pangkal ya. Itu berwarna coklat, itu sudah mulai siap untuk dibuahkan gitu ya. Jadi ini juga warna-warna coklat gitu ya. Ini juga sama, ini juga sama ya. Nah, yang berikutnya adalah ciri-cirinya adalah dari daunnya sudah tua gitu ya. Kita lihat daun-daunnya pada tua ya. Cirinya apa? Kalau siap dibuahkan itu si daunnya melengkung seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau daun-daunnya sudah melengkung seperti ini gitu ya, melengkung, artinya itu sudah mulai siap untuk dibuahkan atau sudah mulai siap untuk dipupuk agar si hasil pembuahannya maksimal ya. Nah, ini kebetulan si daun-daunnya sudah mulai pada tua ya, dan ini pun sudah siap untuk dibuahkan. Tapi sebelum saya pruning, saya akan lakukan pemupukan agar ya kita berharap si bunganya itu maksimal ya. Nah, yang berikutnya adalah adanya bakal buah atau bakal bunga PHP ya, disebutnya itu. Kalau para petani pengangguran menyebutnya bunga PHP di bagian-bagian tunas yang tumbuh ya, sudah muncul bunga PHP. Kita cari ya bunga PHP
sebelah sini coba ini. Nah ini ya, nah ini teman-teman, bunga PHP ya dari beberapa pucuknya sudah muncul seperti ini. Ini artinya si pohon ini sudah siap untuk dibuahkan. Tapi sebelum dibuahkan ya kita pruning dulu ya. Jadi ada dua teknik pembuahan ya yang saya kenal, mungkin yang para petani anggur yang berpengalaman mungkin bermacam-macam ya. Kalau yang saya kenal itu ada dua ya. Yang pertama adalah pruning total, yang kedua adalah potes pucuk ya. Kalau misalkan ingin pruning total ya biasanya dilakukan stres air ya. Nanti kalau misalkan potes pucuk tidak perlu dilakukan stres air atau tidak disiram. Nah, saya rencana ini akan menggunakan pruning total ya. Jadi pupuk pembuahannya, nah minggu ini akan saya mulai ya, karena si pohonnya sudah mulai menunjukkan dia sudah siap untuk dibuahkan ya. Jadi pemupukan di minggu pertama. Nah, aplikasi pemupukannya menggunakan pupuk pembuahan ya, MKP Petani, KNO3 Putih Petani, sama Karate Plus Boroni. Ini pupuk yang juga banyak diaplikasikan oleh beberapa petani anggur ya, dan saya juga ini mengikuti mereka gitu ya, jejak mereka, disebut pupuk happy ya. Jadi MKP KNO3 Putih sama Karate Plus Boroni yang nanti akan saya aplikasikan ya. Dosisnya MKP 6 gram, 5 gram ya, KNO3 Putih 6 gram, kemudian Karate Plus Boroni 12 gram, itu diaplikasikan pada 5-10 liter air. Untuk yang planter bag 100 liter seperti ini saya aplikasikan untuk 5 liter air ya. Kalau untuk di grounding itu saya aplikasikan kadang-kadang 10 liter air ya. Nah, pemupukan per minggu selama 4 kali, berarti 1 bulan ya. Nah, setelah 1 bulan pemupukan kita hentikan penyiraman selama 1 minggu atau 10 hari. Jadi si pohon anggurnya itu namanya di stres air ya teman-teman. Jadi tidak disiram sedikit pun, dibiarkan ya hingga 7-10 hari teman-teman. Nah, kalau sudah 7-10 hari itu sebelum pruning ya, itu baru disiram jenuh. Siram jenuh sebanyak-banyaknya. Nah, besoknya aplikasikan pupuk kelima ya dengan dosis yang sama. Nah, setelah aplikasi pupuk kelima besoknya, nah itu baru pruning ya, baru pruning total. Pruning total itu adalah biasanya aturannya sih berbeda-beda ya, tergantung varian anggurnya. Ada pruning panjang gitu ya, si batangnya panjang. Ada pruning pendek juga ya. Saya rencana ini ada yang pruning pendek, ada yang pruning panjang ya, biar ketahuan mana sih yang efektif menghasilkan buah yang bagus berkualitas gitu ya. Nah, setelah pruning total ya. Jadi ingat, kalau misalkan ada yang saran ya, kalau usia pohonnya itu kurang dari 1 tahun, itu disisakan daun-daun tuanya ya, itu disisakan, jangan dihabiskan seluruhnya. Kalau usianya sudah lebih dari 1 tahun, itu bisa dihabiskan ya daun-daunnya. Nah, itu pemupukan ya, pruning itu biasanya dalam 4 kali pemupukan itu kita akan melihat si pohon anggurnya itu retak-retak seperti ini. Itu artinya bagus ya. Kalau misalkan setelah pemupukan si batang-batangnya itu retak seperti ini, artinya si batang sudah menyimpan nutrisi untuk persiapan pembuahan ya. Artinya kita harapkan nanti pembuahannya bunganya maksimal gitu ya, dan tahan gitu ya, dan tahan terhadap serangan-serangan jamur dan lain sebagainya ya. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah pruning itu jangan dikasih pupuk ya teman-teman. Kalau saya pribadi sih nggak pernah dikasih pupuk lagi hingga si tunas-tunas barunya bermunculan. Paling disiram, mempertahankan kondisi media tanamnya itu stabil, adem ya, lembab, sampai bunga bermunculan, sampai bunga menjadi beri, baru dikenalkan pupuk pembuahan kembali dengan dosis yang sama terus sampai buahnya membesar ya, seperti itu teman-teman. Jadi nah,
sebelum persiapan untuk pemupukan ya, ini belum dipupuk ya, saya biasanya akan menyiramkan asam humat ya, asam humat agar si kondisi fisik tanahnya itu lebih bagus, lebih subur, lebih gembur ya, sehingga nanti ketika dipupuk tanahnya sudah bagus, gembur gitu ya. Karena kan kita selama ini pupuknya pupuk kimia ya, sehingga nanti diharapkan penyerapan nutrisi oleh tanaman, terutama untuk pupuk buah ya, itu lebih maksimal ya diserap oleh tanaman. Nah, seperti itu teman-teman ya, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Terima kasih. Salam hijau, salam pengangguran.